Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami bersyukur khususnya karena tidak semua tempat mendapatkan kebebasan semacam demikian. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di tempat manapun ada orang yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin, mengarahkan di dalam acara firman. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang seringkali begitu terganggu, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga betul-betul kehendak Tuhan yang disampaikan, dan semua disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal ke akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan, setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarkan kami bukan hanya menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi pelaku dan penanggap firman, dan bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga lebih banyak orang boleh mendengarnya, dan lebih banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Sekali lagi kami sadar, dimanapun dan kapanpun firman dan Injil disampaikan, setan tidak pernah tinggal diam. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang kedua dari Yudas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dan temanya masih tetap sama dengan yang pertama, yaitu kejatuhan dan hukuman iblis atau setan. Dan ini dalam tema ini session yang kedua. Kita baca Yudas pasal 1 ayat 5 sampai 7 sekali lagi ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Sudah pada pelajaran minggu lalu, pada poin A, kita sudah melihat beberapa dasar kitab suci yang salah tentang kejatuhan setan. Ada 4 ya yang kita bahas pada waktu itu. Yesaya pasal 14 ayat 12 tentang nama Lucifer yang sering dianggap sebagai nama dari komandan setan. Padahal seluruh konteks bicara tentang Raja Babel. Jadi itu penafsiran yang sekalipun diterima oleh mayoritas orang Kristen, tetapi itu adalah penafsiran yang sama sekali salah. Yang kedua, Yeskiel pasal 28, laki-laki ada kata-kata yang seolah-olah menunjuk pada kejatuhan iblis atau setan, tetapi konteks seluruhnya membicarakan tentang Raja Tirus, dan laki-laki itu adalah penafsiran yang salah kalau diterapkan pada kejatuhan setan.
Dan lalu tentang gap teori ya, di mana mereka mengatakan antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada suatu selang waktu yang lamanya bisa ratusan juta tahun atau bahkan miliar tahun. Dan pada ayat 1 Tuhan sudah menciptakan semua secara sempurna. Tapi di antara dua ayat itu terjadi pemberontakan setan yang lalu menghancur leburkan semua ciptaan Tuhan. Dan lalu ayat 3 dan terusnya Tuhan melakukan penciptaan ulang. Tapi itu sudah kita buktikan bahwa itu adalah penafsiran yang salah juga. Dan yang keempat, Kejadian 6 ayat 2, di mana anak-anak Allah ditafsirkan sebagai malaikat. Tapi itu adalah suatu kekonyolan yang paling luar biasa dalam penafsiran. Setan sudah ada dalam Kejadian 3. Bagaimana dia baru jatuh dalam Kejadian 6? Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi saudara, sudah ada 4 penafsiran atau dasar kitab suci yang digunakan secara salah tentang kejatuhan setan. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara ya. Ini pelajaran hari ini. Dasar kitab suci yang benar tentang kejatuhan setan. Saudara, kalau mau ngomong secara jujur, dasar kitab suci yang benar tentang kejatuhan setan itu sangat sedikit. Boleh dikatakan kabur, dan kalau ada secara implisit. Kita tidak bisa yakin 100% apa sebetulnya yang menyebabkan setan jatuh. Tapi kita bisa menduga-duga. Dan sudah saya katakan dari awal ya. Kita tidak bisa pasti 100%. Karena Alkitab memang bicara sangat sedikit tentang kejatuhan setan. Apa sebabnya dan sebagainya. Jadi itu yang akan saya berikan kepada saudara. Beserta dengan penafsirannya. Yang pertama, 2 Petrus 2 ayat 4. Saya tempo hari sudah katakan ya. Surat Yudas dan surat Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Itu mempunyai luar biasa banyak kemiripan. Dan saya tidak tahu apa sebabnya. Jadi kalau di sini nanti ada 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Itu ya seperti ayat paralel. Dibandingkan dengan Yudas ayat yang ke-6. Kita baca dulu 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Berarti ini jatuh ya. Malaikat yang jatuh ya. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saudara, dikatakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Tetapi ayat ini sama sekali tidak menunjukkan dosanya apa. Kesalahannya apa. Jadi tidak tahu. Cuma dikatakan berbuat dosa. Jadi tidak jelas. Ini dasar pertama. Sekarang dasar kedua. Yohanes 8 ayat 44. Yesus berkata kepada tokoh-tokoh Yahudi itu ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pemburu manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Laki-laki saudara. Bagian ini mengatakan iblis ini tidak hidup dalam kebenaran. Tapi tidak hidup dalam kebenaran itu banyak ya. Itu juga sama dengan dosa sebetulnya. Tidak berpegang pada kebenaran. Dalam hal apa? Tidak dikatakan. Jadi laki-laki ayat ini ada, tetapi kabur. Tidak jelas apa dosanya yang menyebabkan dia jatuh dari malaikat menjadi iblis atau setan dan sebagainya. Sekarang poin yang ketiga, 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. Ini peraturan tentang
syarat-syarat seorang penatua dan sebagainya ya, majelis ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Jadi milih majelis itu tidak boleh yang baru bertobat, dan ini biasanya dilanggar oleh banyak gereja. Biarpun bahkan belum bertobat, kalau kaya diangkat jadi majelis. Tapi ayat ini jelas melarang ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kalau orang baru bertobat, baru masuk gereja, dikasih kedudukan tinggi, sangat mungkin dia menjadi sombong. Dan di sini katakan, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa iblis jatuh karena sombong. Ini memang tafsiran yang sangat memungkinkan, dan ini sesuai dengan Yakobus 3 ayat 14 dan 15 yang menunjukkan bahwa kesombongan atau kemegahan merupakan hikmat dari setan. Kita baca Yakobus 3 14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat dari yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi memegahkan diri itu salah satunya, itu bukan hikmat dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kesombongan atau kemegahan merupakan hikmat dari setan. Jadi ada kesearahan antara Yakobus 3 14-15 dengan 1 Timotius 3 6 tadi. Jadi ini poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat, saudara. Yudas 6a. Tadi poin pertama dari 2 Petrus pasal 2. Dan saya katakan 2 Petrus 2 dan surat Yudas sangat banyak kemiripan. Maka ayat ini Yudas 6a juga termasuk. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Terjemahnya agak berbeda dalam bahasa Inggris. Saya berikan beberapa terjemahan bahasa Inggris, tapi saya langsung bacakan terjemahnya. NASB, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan daerah kekuasaan mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka yang seharusnya. NIV, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan posisi otoritas mereka, tetapi meninggalkan rumah mereka sendiri. King James, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan tanah milik mereka, tapi meninggalkan tempat tinggal mereka sendiri. RSV, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan posisi mereka sendiri, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka yang seharusnya. Mungkin saudara, yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah mereka ingin menjadi Allah. Dan ini, kalau memang mereka dosanya itu ingin menjadi Allah, ini sesuai dengan godaannya kepada Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 5. Waktu setan menggoda Hawa untuk makan buah yang dilarang itu, dia menggoda dengan cara apa? Hawanya ditanya, apa kamu tidak boleh makan semua? Oh, tidak boleh makan yang ini saja. Kalau makan gimana? Makan kamu bakal mati. Setan bilang, kamu tidak bakal mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Kalau dia menggoda Hawa supaya Hawa ingin menjadi seperti Allah, mungkin itu juga dosa dia pada waktu kejatuhannya yang pertama. Dia sudah diciptakan sebagai makhluk yang mulia, malaikat, tapi merasa kurang, ingin menjadi seperti Allah. Lalu dia menggoda Hawa dengan cara yang sama. Juga ini sesuai dengan godaannya kepada Yesus
yang menunjukkan dia ingin disembah oleh Yesus. Godaan ketiga di padang gurun, kerajaan dunia dan kemegahan hanya akan diberikan semuanya kepada Yesus, asal Yesus sujud menyembah dia. Yesus menolak itu dan mengatakan orang sujud menyembah berbakti hanya boleh kepada Allah, bukan kepada non-Allah. Dan setan, iblis, bagaimanapun mulianya dia dulu, dia non-Allah. Dia makhluk ciptaan. Jadi saudara, dari godaan kepada Yesus, dia ingin disembah, menunjukkan dia ingin menjadi Allah. Dari godaan kepada Hawa, godaan kepada Yesus, cocok dengan keinginan dia menjadi seperti Allah. Dari semua dasar kitab suci ini, harus diakui bahwa kitab suci tidak memberikan pengajaran yang jelas tentang kejatuhan setan. Dan saya tidak tahu kenapa. Kalau Tuhan memang menganggap itu penting, pasti dia memberikan ajaran yang jelas. Tetapi dia menganggap rupanya tidak penting, dia tidak memberikan pengajaran yang jelas tentang kejatuhan setan. Hanya secara implisit, kejatuhannya itu atau dia sombong, atau dia ingin jadi Allah, atau dua-dua. Tapi kesimpulan yang mungkin diambil adalah, jadi sekalipun sudah diciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi kesombongannya menyebabkan ia tidak puas dan ingin menjadi Allah sendiri. Saya berikan kutipan dari kata-kata Pulpit Commentary. It is hard to be high and not high-minded. Saya bacakan Inggrisnya karena di sini ada permainan kata ya. To be high and not high-minded adalah sukar untuk menjadi tinggi, tidak menjadi sombong. Kalau dalam terjemahan ini, maka permainan katanya hilang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, high dan high-minded. Tinggi, sombong. Sukar untuk menjadi tinggi. Dan tidak menjadi sombong. Saudara, kalau saudara dilahirkan dengan IQ yang tinggi, sangat pintar, terus lulus juara 1, cum laude, summa cum laude, apa sajalah. Saya tidak bilang selalu sombong. Ada orang yang pintar yang tidak sombong. Tapi saudara, sukar adalah sukar untuk menjadi tinggi dan tidak menjadi sombong. Kalau saudara dilahirkan dalam keadaan tinggi atau mulia, misalnya kaya, pandai, ganteng atau cantik, dan sebagainya, berhati-hatilah untuk tidak jatuh dalam kesombongan seperti setan. Apa yang dianugerahkan oleh Tuhan, ketinggian apapun, kemuliaan apapun, sama sekali tidak seharusnya disombongkan. Tapi sebaliknya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup kita tujuannya harus kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hidup saudara tujuannya bukan kemuliaan Tuhan, setiap detik saudara berbuat dosa. Karena motivasi atau tujuan hidup yang sama sekali salah. Orang yang tinggi ini, diciptakan dalam keadaan mulia ini, seringkali motivasinya adalah kemuliaan diri sendiri. Hamba Tuhan yang pintar, hamba Tuhan yang khotbahnya hebat, seringkali bukan cari kemuliaan nama Tuhan, tapi kemuliaan namanya sendiri, kepopuleran dirinya sendiri. Biasanya ujung-ujungnya duit lagi. Saudara, ini sesuatu teguran. Dan ini sesuatu yang harus kita
gunakan untuk introspeksi. Apakah kita tinggi atau mulia? Dan apakah itu membuat kita sombong? Apakah tujuan hidup kita kemuliaan Tuhan atau kepopuleran diri kita sendiri, kemuliaan diri kita sendiri? Kalau memang semuanya ada kesalahan, bila aku itu sebagai dosa dan bertobatlah. Tujuan hidup kita selalu harus untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang kejatuhan setan ya. Sekarang poin yang kedua, hukuman mereka. Yudas ayat 6 ini berkata, dan bahwa ia menahan dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama poin A. Saat ini iblis, setan dan sebagainya ditahan oleh Allah dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman. Poin 1. Setan yang tadinya tidak mau menahan diri sekarang justru ditahan oleh Allah. Dalam terjemahan NIV, and the angels who did not keep, this he has kept. Dan malaikat-malaikat yang tidak menahan, mereka ini telah ia tahan. Karena mereka tidak menahan diri, Tuhan sekarang menahan mereka. Commentary, as they kept not their lordship, God has kept them in everlasting bonds. Karena mereka tidak menjaga otoritas mereka, Allah telah menjaga atau menahan atau mengurung mereka dalam belenggu abadi. Di sini lagi-lagi saudara, dalam bahasa Inggrisnya ada permainan kata kept not. Lalu God has kept them. Tapi diterjemahkan hilang permainan katanya ya. Mereka tidak menjaga otoritas mereka. Allah telah menjaga atau menahan atau mengurung mereka dalam belenggu abadi. Tyndale, the evil angels had been too arrogant to keep their position, so God kept them in punishment. Malaikat-malaikat yang jahat itu terlalu congkak untuk mempertahankan posisi mereka. Jadi Allah mengurung atau menahan mereka dalam penghukuman. Lagi-lagi ada permainan kata to keep dan cat. Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan hilang. Yang satu mempertahankan, yang lain diterjemahkan mengurung atau menahan mereka dalam penghukuman. Saudara, laki-laki ini merupakan peringatan kepada kita yang tidak mau tunduk pada batasan yang Allah berikan kepada kita. Banyak ya. Makin banyak saudara mengerti Alkitab, makin banyak saudara tahu bahwa Tuhan memberikan batasan-batasan. Batasan atau larangan-larangan bukan sebetulnya untuk membuat hidup kita itu menjadi tidak nyaman ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah, itu dosa, dan sebagainya. Tidak. Tapi larangan-larangan itu sebetulnya kalau kita turuti, makin membuat kita bahagia. Makin membuat kita sukacita. Makin membuat kita damai. Damai, sukacita, kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan. Pertama, kalau kita percaya Kristus. Dan kedua, kalau kita mentaati Dia. Kalau iman ini tidak ada, tidak mungkin bisa ada ketaatan. Iman ada, tetapi ketaatannya kurang, maka damai, sukacita, kebahagiaannya juga kurang. Jadi jangan pikirkan Allah memberikan larangan-larangan, perintah-perintah, kok rasanya membuat hidup tidak nyaman. Sebetulnya itu ditujukan supaya hidup saudara nyaman, bahagia, sukacita, dan damai.
adalah pikiran kita yang salah, yang membuat kita mengira bahwa larangan dan perintah itu tujuannya justru membuat kita tidak nyaman. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, padahal itu menyenangkan. Mengapa yang tidak boleh menyenangkan? Karena kita memang condong kepada dosa. Kita yang lahir dalam dosa, kita condong pada dosa yang seharusnya menyenangkan kita, menjadi tidak menyenangkan bagi kita. Sudah banyak batasan-batasan, misalnya tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Banyak orang kerja pada hari Sabat karena hari Sabat justru paling laris. Tapi Tuhan melarang kita bekerja pada hari Sabat. Pada waktu tempo hari saya membahas tentang hari Sabat pada acara PA. Saya sudah katakan ya, hukum hari Sabat itu salah satu hukum yang paling mustahil untuk ditaati secara mutlak. Tidak lebih mudah sama sekali dibandingkan hukum yang menyuruh kita mengasihi musuh. Hari Sabat sebetulnya kita tidak boleh bekerja. Kalau tidak boleh bekerja, tidak boleh buka toko juga ya. Tidak boleh bekerja, tidak boleh buka restoran juga. Nah, kalau orang tidak boleh buka toko, beli barang di toko boleh enggak? Kalau orang tidak boleh buka restoran, boleh beli makanan di restoran atau tidak? Bagaimana kita bisa mentaati itu? Hari Sabat itu kalau mau strict, masak makanan tidak boleh. Saya tidak tahu kalau cuma manasi boleh atau tidak. Masak tidak boleh, beli di luar tidak boleh, harus makan makanan kemarin. Tidak banyak makanan kemarin yang bisa dimakan sekarang. Kalau rawon begitu, makanan kemarin tidak boleh manasi, apalagi misalnya tidak boleh manasi, tidak boleh menyalakan api sebetulnya kan ya. Dan diterapkan tidak boleh masak, mestinya juga tidak boleh manasi. Kalau rawon tidak dipanasi yang gendal semua. Apalagi pada zaman dulu di mana kulkas tidak ada. Makanan apa yang disimpan begitu loh. Sehingga bisa dimakan besoknya. Berapa ribu kali kita mengalami hari Sabat. Dan boleh dikatakan setiap hari Sabat kita melanggar. Termasuk saya. Apalagi sekarang ini saya di Bali. Kita mau makan apa, saudara? Pergi keluar ya makan di luar. Padahal sebetulnya orang itu tidak boleh buka restorannya. Tapi kita boleh makan. Aneh kan? Tapi saudara, itu sebetulnya gunanya Kristus mati bagi kita. Kalau kita mau mentaati seluruh firman Tuhan, mustahil. Dan hari Sabat ini salah satu perintah yang kita langgar, boleh dikatakan setiap minggu. Sering dilanggar dengan tidak berbakti. Selain dilanggar dengan bekerja. Selain dilanggar dengan beli makanan, beli barang, dan sebagainya. Dan sebagainya. Larangan yang lain hanya punya satu istri atau satu suami. Kristen kan monogami ya. Ya kalau Islam boleh sampai 4 katanya. Tapi kita bukan Islam. Hukum mereka tidak berlaku bagi kita. Dan banyak orang yang ingin punya lebih dari satu istri atau lebih dari satu suami. Mungkin yang lebih dari satu istri yang lebih banyak. Kita ada yang laki itu dari sononya, kepinginnya memang seperti itu.
keranjang begitulah. Kalaupun dapat istri Miss World atau Miss Universe yang cantik luar biasa, seksi luar biasa, mungkin hanya beberapa tahun awal puas, tapi setelah itu masih tetap kepingin yang lain. Dan kita menganggap larangan punya lebih dari satu istri itu sebagai suatu batasan yang tidak menyenangkan. Contoh yang lain, saudara. Tidak boleh menikah dengan orang yang non-Kristen. Beda iman itu tidak boleh nikah ya. Kalau dalam zaman perjanjian lama, orang-orang Israel dilarang menikah dengan orang-orang Kanaan. Itu bukan persoalan beda ras atau beda kebangsaan. Tapi larangan itu disebabkan beda iman. Orang-orang itu menyembah berhala, mereka menyembah Yahweh. Tidak boleh ada pernikahan. Dalam perjanjian baru, itu juga diterapkan. Tidak boleh ada pernikahan beda iman. Kalau ada pernikahan beda iman, yang biasanya rusak itu yang beriman. Memang ada orang menikah beda iman, dan akhirnya yang tidak beriman justru menjadi beriman. Kalau itu terjadi, itu tetap tidak membenarkan pernikahan awalnya, karena awalnya dia menikah beda iman. Itu jasa Tuhan yang mempertobatkan orang yang tidak beriman sehingga menjadi beriman. Karena satu iman. Tetap tidak membenarkan tindakannya dia. Jasa Tuhan dan bukan jasa dia. Kita tidak pernah diperintahkan pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku dengan jalan mengawini mereka. Tidak ada. Kristen menikah dengan Kristen. Katolik pun saya anggap beda iman. Belum lagi yang Advent, Saksi Yehova, dan sebagainya. Dan kalau saudara dalam gereja yang dianggap Injil sekalipun, kalau saudara Kristen sejati dan pasangan saudara dan KTP, sebetulnya itu beda iman juga. Dan tidak boleh menikah. Jadi pada waktu pacaran memang mesti yang nomor satu dipastikan itu adalah apakah calonku ini imannya sejati atau tidak. Dan itu sangat tidak gampang untuk memastikan. Banyak orang demi cintanya rela pindah agama. Mereka pertama katakanlah agama A. Kita Kristen, pacaran. Wah, enggak boleh. Kamu agamanya lain. Karena dia cinta, dia mau pindah agama. Saudara senang ya? Oh, karena cintanya dia mau pindah agama. Bagus ini cewek ini. Itu sama sekali bukan bagus ya. Kalau orang demi cinta mau pindah agama, dia jelas bukan orang yang religius. Dia orang yang tidak peduli agama. Dia meremehkan agama, mementingkan cinta daripada agama. Itu justru buruk. Dan memang saudara, kalaupun orang pacaran beda agama, pada waktu pacaran semua bisa kelihatan bagus. Semua bisa kelihatan cocok. Tapi kalau betul-betul yang satu Kristen dan yang satu non-Kristen, mereka sebetulnya punya prinsip hidup yang berbeda. Yang Kristen seharusnya prinsip hidupnya Alkitab. Yang non-Kristen, mbuh kitab apa. Yang jelas bukan Alkitab. Kalau dua-dua pegang prinsipnya dalam pernikahan, sudah pasti akan kegeeran. Misalnya mereka sudah punya anak hari Minggu, yang non-Kristen kepingin piknik luar kota, yang Kristen kepingin pergi ke gereja. Kegeeran. Yang Kristen, wah, ada penghasilan, harus berikan persembahan persepuluhan.
Yang non-Kristen, buat apa? Enggak usah. Gegeran lagi. Banyak prinsip yang kontradiksi, sehingga akhirnya tidak memungkinkan pernikahan itu bisa langgeng. Memang harus diakui bahwa pernikahan yang seiman pun belum tentu bisa langgeng. Biarpun prinsip dasarnya sama, tapi kalau yang satu mau mentaati prinsip dasar itu, yang satunya tidak mau, tidak langgeng juga. Kalau sifat-sifatnya kontras bertentangan 180 derajat, tidak langgeng juga. Tetapi saudara, kalau imannya sama, masih memungkinkan mereka cocok. Kalau imannya tidak sama, sebetulnya tidak ada kemungkinan untuk cocok. Lalu misalnya larangan berzina. Larangan berzina, jangan pikir cuma laki yang berzina, perempuan juga berzina. Mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan saudara, ini dianggap enak jadi kafir ya. Berzina sak karep-karepe, sak mau-maunya. Tapi kita Kristen tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tuhan ini tidak menyenangkan. Tapi ingat kata-kata saya tadi. Larangan-larangan itu. Kalau saudara memang orang beriman, dan saudara taat itu justru memberikan kebahagiaan. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Apa artinya kata-kata setan ditahan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman? Pertama poin A, saya berikan komentar dari kata-kata Calvin ya. Kita tidak boleh membayangkan suatu tempat tertentu di dalam mana setan-setan itu dikurung. Karena sang rasul hanya bermaksud untuk mengajar kita betapa buruknya kondisi mereka sejak saat mereka memberontak atau murtad dan kehilangan martabat mereka. Jadi setan ditahan dengan belenggu abadi. Jangan diartikan dia itu dikurung. Sekarang saya berikan tafsiran lain, poin B, dari Anthony Hoekema, seorang penafsir dan ahli teologi reform, yang menghubungkan hal ini dengan Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikan di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dan Anthony Hoekema ini mengatakan bahwa pertama, sejak kedatangan Yesus yang pertama, Natal yang pertama ya, setan itu dibelenggu atau diikat. Dia memberikan beberapa dasar. Poin A, Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya baru dapat yang merampok rumah itu. Ini dalam konteks Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan, dan orang-orang menduga dia sebagai Mesias, tapi orang-orang Farisi menganggap dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan dan sebagainya. Nah, kata diikat di sini dalam bahasa Yunania menggunakan kata yang sama seperti yang digunakan dalam Wahyu 20 ayat 2. Sekarang poin B, ayat yang kedua, Lukas 10, 17-18, tempo hari sudah saya bahas ini di dalam khotbah saya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 18 itu kalau dibaca sepintas, kelihatannya menunjuk kejatuhan setan ya. Tapi baca dengan konteksnya, bukan itu artinya. Ke-70 murid diutus, mereka kembali gembira. Tuhan juga setan-setan takluk pada kami demi namamu. Lalu kata Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dia kekuatannya ini yang hancur, saudara ya. Ini bukan kejatuhan dia ke dalam dosa, bukan itu sama sekali. Sekarang poin C, Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kata dilemparkan menggunakan kata dasar Yunani yang sama dengan kata melemparkan dalam Wahyu 20 ayat 3. Sekarang poin 2, ini masih tetap komentarnya dari Anthony Hukemaya. Diikat atau dibelenggu tidak berarti bahwa dia dikurung dalam suatu tempat, tapi hanya dibatasi kekuasaan atau aktivitasnya. Seandainya dia dikurung di suatu tempat, dia tidak bisa goda kita sama sekali. Bukan itu. Dia cuma dibatasi kekuasaannya, dibatasi aktivitasnya. Karena itu, setan iblis masih punya kebebasan tertentu untuk menggoda dan menyerang manusia. Kalau sedang dengar khotbah, lalu saudara ngantuk, atau ngomong-ngomong, atau mikir-mikir yang lain, itu godaan dia. Kalau saudara melihat orang cewek, dan saudara kepingin berzina dengan dia, itu godaan dia. Jadi ada kebebasan tertentu. Tapi berbeda dengan sebelum Yesus datang pertama kali. Itu kebebasan lebih luas. Makanya zaman dulu lebih banyak orang kerasukan setan. Zaman sekarang ada, tapi tidak jauh lebih sedikit dibandingkan zaman dahulu. Dan nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dia setan atau iblis ini bahkan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Itu ada dalam Wahyu 23b tadi. Berarti kalau sekarang dibatasi, dia menggoda cuma secara terbatas, nanti menjelang akhir zaman, dia dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Berapa sedikit waktu itu kita tidak tahu. Sedikit bagi Tuhan bisa lama bagi kita. Ini terjadi pada waktu Sang Antikristus itu muncul menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau sekarang ini saja, pada saat dia dikurung, dibatasi, sehingga tidak bisa menyerang kita secara mutlak, secara semaunya dia, itu sudah luar biasa berat bagi kita yang Kristen sungguh-sungguh. Apalagi nanti pada waktu dia dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kan saudara, saat ini godaan setan itu relatif ringan dibanding nanti. Ya, kecuali kita mati dulu sebelum saat itu terjadi ya. Saat ini kita mesti menguatkan iman kita. Banyak belajar firman, banyak berdoa, membuangi dosa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan macam-macam hal. Supaya kalau saat itu nanti terjadi, kita bertahan. Tapi kalau saat sekarang ini, di mana relatif masih enak bagi kita sia-siakan, tidak belajar firman, tidak melakukan iman, dan macam-macam hal yang lain. Saat itu terjadi, saya masih hidup, saudara hancur berantakan. Gunakan waktu saudara sebaik-baiknya untuk belajar firman. Prioritaskan belajar firman
di atas segala-galanya. Mengapa kalau saya khotbah kok panjang? Pengkhotbah yang lain 20 menit selesai, 25 menit selesai. Saya bisa mendekati 2 jam, pernah bahkan di atas 2 jam khotbahnya tok. Karena saya ingin memberikan lebih banyak. Mengapa mereka banyak dongengan? Tidak ada penggalian. Saudara mendengarkan khotbah yang penuh dengan dongengan, kesaksian, dan lelucon, dan sebagainya. Saudara dengar 1000 kali pun, saudara tidak maju dalam pengertian Alkitab. Tapi saya menggali. Saudara mengerti. Dan saudara diteguhkan dalam iman saudara. Dan dengan itu, moga-moga nanti kalau saudara masih hidup pada waktu setan dilepaskan sedikit waktu lamanya, saya bisa bertahan. Jangan sembarang mendengarkan khotbah. Dengarkan khotbah, dengarkan PA, pengajaran yang memang membuat saudara makin mengerti firman Tuhan. Heran. Banyak orang pergi ke gereja, pulang tanpa mendapatkan apa-apa sama sekali. Tapi tetap mau memberikan khotbah. Kalau saudara pergi ke restoran, dikasih piring kosong, gelas kosong, sendok garpu, tidak dikasih makan. Lalu dikasih bill, suruh bayar. Saudara mau bayar? Tidak ada yang cukup gila untuk mau bayar, bukan? Marah iya. Tapi kenapa kalau pergi ke gereja, tidak dikasih apa-apa, makanan rohani nol. Tetap mau kasih kolektor, tetap bahkan masih mau berikan persembahan perpuluhan. Apa bedanya kebodohan di sini dan kebodohan di sana tadi? Cari gereja yang betul-betul mengajar saudara firman, dan saudara merasakan firman saudara, pengertian firman saudara bertumbuh, dan iman juga bertumbuh. Sekarang saya lanjutkan. Poin B. Sampai penghakiman pada hari besar. Ini menunjuk pada penghakiman akhir zaman, di mana setan akan dilemparkan ke neraka. Wahyu 12:10, sehingga tidak lagi bisa menggoda atau menyerang manusia. Dia dilemparkan itu kan, dilepaskan sedikit waktu itu kan menjelang kedatangan Yesus. Tapi Yesus datang, dia dibuang ke neraka sekali untuk selama-lamanya. Kita baca Wahyu 12:10. Pada saat itu baru dia tidak bisa menggoda kita sama sekali lagi. Nol. Tapi sebelum dia dilempar, dia masih tetap bisa menggoda kita. Dan kita harus waspada godaannya. Dia pandai, setara dengan malaikat, kecerdikan, kelicikannya luar biasa, kita tidak ada apa-apanya. Dalam hal kekuatan, kekuatannya setara malaikat, kita juga tidak ada apa-apanya. Tapi saudara nanti, itu sesuatu yang sudah pasti, yang dia sendiri tahu. Dia akan dibuang ke neraka, dan dia tidak bisa menggoda kita lagi. Mari kita baca ayatnya. Wahyu 12:10, konteksnya ini memang kedatangan Kristus yang kedua ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Beberapa hal yang perlu dicamkan tentang ayat ini ya. Pertama, sekalipun penghukuman setan itu sudah pasti, tetapi saat ini setan belum dihukum dan belum waktunya masuk neraka. Kita baca Matius 8 ayat 29. Ini waktu Yesus ketemu orang yang kerasukan setan di Gerasa atau Gadara itu ya. Matius 8:29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari
untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Apakah setan tahu kapan waktunya dia disiksa? Saya kok tidak yakin dia tahu. Dia tahu bakal disiksa, tapi dia tidak tahu kapan. Mungkin ini suatu ketaan saja. Kan sekarang belum waktunya. Kok kamu kesini mau menyiksa kami? Tapi Yesus memang tidak membuang mereka ke neraka. Jadi memang belum waktunya. Lalu poin kedua, kalau setan masuk neraka nanti, dia akan dihukum, bukan menghukum. Disiksa, bukan menyiksa. Mari kita melihat beberapa ayat ya. Matius 8:29 sudah kita baca tadi. Wahyu 20 ayat 10 sudah kita baca tadi. Yang menunjukkan bahwa setan akan disiksa, bukan menyiksa. Sekarang kita tambah satu ayat, Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mereka juga dimasukkan api yang kekal. Mereka disiksa di sana. Disiksa bukan menyiksa. Dihukum bukan menghukum. Dan sekarang malaikat setan belum masuk neraka. Apa yang baru saya ajarkan ini bertentangan dengan poin A. Orang Kristen tertentu yang melakukan penengkingan terhadap setan bukan hanya untuk keluar dari diri seseorang, tapi juga untuk masuk ke neraka. Kalau orang kerasukan setan, kita bisa menengking. Tapi menengking setan itu, keluar engkau dalam nama Yesus, dan pergi ke neraka selama-lamanya. Itu penengkingan yang sia-sia. Keluarnya bisa, masuk ke nerakanya tidak mungkin karena itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab bilang memang belum waktunya. Nanti Yesus datang kembali, baru dia dilempar keluar ke neraka. Saya melihat ya, orang-orang yang nengking setan banyak yang tidak ngerti Alkitab. Nengking setan dilempar ke neraka. Kalau gitu tengking saja setan seluruh alam semesta, buang ke neraka kalau bisa. Tidak ada setan di sini enak. Tinggal seli saja. Karena poin B. Ajaran saya tadi juga bertentangan dengan ajaran yang mengatakan bahwa di neraka sekarang sudah ada setan. Dan mereka menyiksa manusia yang masuk ke neraka. Banyak tahun yang lalu muncul buku Wahyu Tuhan Yesus tentang neraka. Orang yang dibawa ke neraka dan dia melihat di sana setan-setan menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Dan setelah itu makin banyak kesaksian-kesaksian seperti itu yang bagi saya jelas adalah bualan dan omong kosong. Mereka berkata mereka dibawa oleh Yesus ke neraka dan mereka melihat orang-orang disiksa oleh setan di dalam neraka. Ada lubang besar, penuh api. Orangnya merangkak naik sambil teriak-teriak karena kepanasan. Hampir dia keluar dari lubang api itu. Setannya di pinggirnya ketawa-ketawa, dorong orang itu masuk lagi. Setan enjoy sekali di neraka ya, ketawa-ketawa. Dan dia menyiksa bukan disiksa. Kegilaan ya. Setan belum ada di neraka. Dan kalau dia masuk, dia tidak enjoy. Dia disiksa, bukan menyiksa. Jadi kesaksian-kesaksian seperti itu bualan omong kosong. Atau mereka membual, atau mereka dapat wahyu dari setan. Saya lebih condong pada yang pertama. Banyak orang membual. Supaya populer, laki-laki ujung-ujungnya duit.
pendeta yang seringkali akan acara trip to hell. Bagi saya, jemaatnya ini tidak punya otak atau bagaimana toh? Trip to hell. Kok enggak sekalian tinggal di sana saja? Dan kalau mereka percaya trip to hell itu, nanti akan ada waktunya kalau mereka tidak bertobat. Mereka betul-betul mengalami trip to hell. Dan tripnya cuma one way. Sekarang poin yang ketiga. Apa yang tadi saya ajarkan itu juga bertentangan dengan satu ajaran yang mengatakan setan menyiksa Yesus di neraka. Jadi pada waktu antara kematian dan kebangkitan, dikatakan Yesus turun ke neraka, dan di situ setan menyiksa Yesus di neraka. Laki-laki setannya belum masuk neraka kok. Dan apa haknya dia jadi penyiksa Yesus? Yesusnya juga tidak pernah turun ke neraka. Hati-hati dengan kata-kata dari pengakuan iman, 12 pengakuan iman rasuli. Turun ke dalam kerajaan maut. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, descended into hell. Itu sama sekali tidak berarti dia turun kemanapun. Karena apa? Ingat ya, waktu dia berkata kepada penjahat yang bertobat, dia berkata apa? Aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus itu surga. Kalau dia ternyata turun masuk neraka disiksa di sana, omongannya akan bertentangan dengan kata dia terhadap penjahat itu. Lalu kata-kata terakhir di atas kayu salib, ya Bapak, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terjemahnya salah, seharusnya kuserahkan rohku. Tubuhnya masuk kuburan. Roh dari manusia Yesus, dia serahkan ke tangan Bapak, pasti ke surga. Tidak ada dari manusia Yesus yang pergi ke neraka. Kata-kata itu ada dalam 12 pengakuan iman rasuli dan dibacakan di banyak gereja dari minggu ke minggu. Mayoritas yang terbesar atau tidak mengerti arti kalimat itu atau salah mengerti. Apa gunanya bacakan pengakuan iman tapi salah mengerti? Tidak ada setan menyiksa Yesus. Itu ajaran dari faith movement, suatu kelompok dalam karismatik. Saya tidak bilang semua karismatik mengajar demikian, tapi ada dari mereka mengajar demikian. Sekarang saya lanjutkan ya, persoalan 2 Petrus 2:4 tadi ya. Saya bacakan lagi, karena ada satu persoalan dengan 2 Petrus 2:4 dalam hubungannya dengan apa yang saya ajarkan tadi. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Perhatikan ya, saya baca sekali lagi bagian A-nya ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Kok sudah dilemparkan neraka? Pak Budi tadi bilang, setan belum di neraka. Ayat ini mengatakan melemparkan mereka ke neraka. Ayat ini seolah-olah menunjukkan bahwa Allah sudah memasukkan setan ke dalam neraka. Bagaimana penjelasannya? Apakah ajaran saya salah? Tidak. Ayat ini yang perlu ditafsirkan. Untuk ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan 2 Petrus 2:4 ini, yang seolah-olah menunjukkan
bahwa Allah sudah memasukkan setan ke dalam neraka. Pertama, saudara, kata neraka di sini diterjemahkan dari kata Yunani Tartarus yang hanya digunakan satu kali ini saja dalam seluruh Alkitab. Biasanya kata neraka di dalam terjemahan dalam Perjanjian Baru menggunakan Gehenna. Kalau dalam terjemahan lama, Perjanjian Lama itu menggunakan kata Seol. Dalam Perjanjian Baru kadang-kadang menggunakan kata Hades. Tapi Hades ataupun Seol itu tidak selalu berarti neraka. Kadang-kadang berarti kuburan. Tapi bisa berarti neraka. Tapi Gehenna itu selalu berarti neraka. Tapi kata neraka yang diterjemahkan digunakan di sini berasal dari kata Yunani bukan Gehenna, tapi Tartarus. Dan kata ini muncul cuma satu kali dalam sepanjang Alkitab. Dan karena itu sukar diketahui artinya. Kalau kata itu muncul banyak kali, dilihat dari konteks-konteksnya, maka bisa dipastikan artinya. Barang keluar cuma satu kali, ini memusingkan artinya apa? Poin kedua, bagian ini tidak boleh ditafsirkan seakan-akan setan sudah masuk neraka, karena kalau ditafsirkan seperti itu, akan bertentangan dengan ayat-ayat tadi yang sudah saya bacakan, Matius 8 ayat 29, Matius 25 ayat 41, dan Wahyu 20 ayat 10, dan bahkan bertentangan dengan 2 Petrus 2 ayat 4 itu sendiri. Nanti kita baca bagian B dari ayat itu. Yang kita baca kayaknya seolah-olah masuk neraka itu kan bagian A. Ya, nanti bertentangan dan bagian B-nya. Nanti akan saya tunjukkan. Sekarang saja saya tunjukkan. Kita baca lagi 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Bagian A-nya, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian, menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Loh, kalau sudah masuk neraka, bagian B-nya mengatakan mereka disimpan sampai hari penghakiman. Ini tidak cocok, saudara. Jadi poin A-nya kalau diartikan memang dilemparkan ke dalam neraka, sudah masuk neraka, itu akan bertentangan dengan ayat ini sendiri pada bagian B-nya. Nafsir ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat lain. Tidak boleh setengah ayat bagian A bertentangan dengan setengah ayat bagian B. Atau bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Itu pasti penafsiran yang salah. Jadi saudara, poin ketiga, mungkin, saya cuma katakan mungkin. Ayat ini ayat sukar terus terang saja. Tapi saya pastikan artinya bukan setan sudah masuk neraka. Arti sebenarnya apa? Saya cuma tahu kemungkinannya. Mungkin 2 Petrus 2 ayat 4 bagian A itu hanya menunjukkan kepastian bahwa setan akan masuk neraka. Jadi saudara, dengan sesi yang kedua ini, saya sudah menyelesaikan tema tentang kejatuhan setan atau iblis dan hukuman mereka. Memang belum hukumannya, tapi pasti akan terjadi. Dan ini suatu peringatan juga untuk saudara. Saudara, kalau saudara tidak ikut Tuhan, saudara itu ikut setan. Saudara tidak percaya Kristus, saudara adalah lawan dari Kristus dan teman dari setan. Atau saudara sahabat Yesus, atau saudara sahabat setan. Kalau saudara sahabat setan, setan akan masuk neraka. Saudara akan bersama dengan sahabat saudara itu selama-lamanya. Jangan main-main dengan kata-kata ini seakan-akan ini cuma ancaman kosong. Ini ancaman Alkitab, bukan ancaman saya. Dan Alkitab tidak pernah
ngancam dengan ancaman yang cuma abang-abang lambe, omong kosong begitu ya. Kalau Tuhan mengancam, dia melaksanakan. Saudara yang belum percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, belum percaya bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menggantikan saudara. Dia menjadi substitute bagi saudara untuk memikul hukuman dari semua dosa saudara. Seharusnya saudara yang memikul. Dia menggantikan tempat saudara dengan menderita dan mati di atas kayu salib. Sehingga kalau saudara percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bebas. Bukan cuma bebas dari hukuman. Bukan cuma pasti masuk surga. Saudara menjadi anak Allah. Saudara menjadi sahabat Yesus. Dan saudara akan bersama dengan Yesus dan Allah selama-lamanya di surga. Tapi kalau Injil yang baru saya beritakan itu saudara tidak pernah percaya, atau percaya secara salah, percaya iman karena perbuatan baiklah, percaya keselamatan karena perbuatan baik, atau percaya keselamatan karena iman dan perbuatan baik, percaya Yesus sebagai dokter, sebagai pemberi berkat, pemberi kekayaan, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan bersama dengan setan selama-lamanya. Selama-lamanya itu tidak ada batas waktu. Tidak ada istirahat dalam neraka. Terus, pada saat itu saudara akan menyesal. Tetapi terlambat. Mau menangis keluar mata air mata darah pun tidak akan memindahkan saudara ke surga. Seperti yang ada dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Antara engkau dan kami terbentang jurang yang tidak terseberangi. Sehingga dari sana mau ke sini. Dan seandainya ada orang cukup gila dari sini mau pergi ke sana. Tidak bisa menyeberang. Beres saudara. Percaya Kristus. Jadi anak Allah. Sahabat Yesus. Masuk surga. Atau menolak Injil. Menolak Yesus. Tetap menjadi anak-anak setan seperti sejak saudara lahir sampai sekarang dan masuk neraka selama-lamanya. Pilih saudara, tentukan. Jangan sampai salah pilih. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman-Mu, menyambung pelajaran minggu lalu, di mana kami sudah mempelajari ayat-ayat yang salah yang digunakan untuk menunjukkan kejatuhan setan. Dan kami lanjutkan hari ini membahas ayat-ayat yang benar yang menunjukkan kejatuhan setan. Jangan biarkan kami meniru dia karena punya sesuatu yang hebat, diciptakan dalam keadaan dan sikon yang tinggi, mulia, menjadi sombong, dan akhirnya hancur. Kami juga sudah mempelajari tentang hukuman dari setan, juga akan menjadi hukuman kami kalau kami tidak percaya Kristus. Tolong kami percaya dengan benar, percaya dengan sungguh-sungguh. Dan bagi kami sudah percaya, tolong kami memberitakan Injil itu kepada orang-orang lain, supaya mereka pun bisa lebih banyak yang percaya dan terhindar dari hukuman neraka dan masuk ke surga bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.